Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya boleh share kebenaran firman Tuhan di hari ini. Saudara, pada suatu hari saya membaca sebuah artikel. Artikel ini mengangkat tema tentang bidang usaha yang diminati oleh masyarakat di akhir-akhir ini, sebab kebutuhan akan barang tersebut meningkat di hari-hari terakhir ini. Saudara membaca artikel ini, saya jadi teringat akan keadaan atau keberadaan anak-anak Tuhan di masa-masa hari-hari seperti ini. Kira-kira dalam kondisi yang gak menentu, dalam kondisi yang sulit, yang semrawut ya. Semakin hari keadaan dunia semakin jahat. Semakin banyak hati nurani yang sepertinya semakin terkikis hari-hari terakhir ini. Kira-kira dalam kondisi yang begini, saudaraku, kualifikasi anak Tuhan yang bagaimana sih yang diperlukan oleh dunia ini? Sehingga anak Tuhan bisa menjadi terang dan jawaban bagi dunia ini. Mari saudaraku kita lihat bersama-sama. Kita akan membaca saudaraku di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus 11 ayat yang ke-12. Judul perikop ini Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, mungkin kita bingung ya, mengapa Tuhan Yesus mencari buah pohon ara padahal belum musimnya. Saudaraku, kalau kita pelajari sifat dari pohon ara ini, dia biasa berbuah ada 3 kali musim gitu ya. Nah, tetapi sebelum buah ini mengeluarkan buah yang pada musimnya, dia juga akan mengeluarkan pucuk-pucuk buah atau buah yang kecil-kecil, dan itu biasa disertai dengan daun. Nah, baru setelah itu dia mengeluarkan buah yang sesungguhnya tepat pada musimnya. Jadi, buah pramusim ini sifatnya lebih kecil dan tidak terlalu manis ya, tidak semanis buah yang tepat pada musimnya ya. Dan inilah yang dicari Tuhan Yesus pada saat itu. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus merasa lapar mencari buah ini. Mengapa Tuhan mencari? Sebab sudah ada daunnya. Berarti harusnya sudah ada buah pramusim itu. Jadi Tuhan mencari buahnya. Sekalipun gak musimnya. Memang Tuhan gak mencari buah yang di musimnya itu ya. Tetapi Tuhan mencari buah yang pramusim tadi itu. Tetapi Tuhan kecewa, Tuhan Yesus kecewa sebab tidak ada buah sama sekali, yang dijumpai hanya daun. Saudaraku, perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang anak Tuhan sebagai gambaran dari pohon ara juga ya saudaraku, bahwa Tuhan mencari buah tidak selalu di musimnya. Dalam arti segala musim Tuhan mengharapkan ada buah itu. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes 15, kita akan membuka saudaraku dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah, nah saudaraku, di dalam
Injil 15 ayat 16 ini dikatakan bahwa Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi buah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, buah yang tidak mengenal musim, bukan buah yang musiman, saudaraku. Ketika musimnya hujan, banyak berkat datang, saudaraku, kita dengan mudahnya membagikan kebaikan. Kita bersuka cita, bergembira. Tapi bagaimana, saudaraku, sikap kita? Dapatkah kita terus berbuah ketika awan gelap datang, ketika kesusahan melanda, ketika kita sendiri sedang dihimpit dengan kesukaran hidup? Kita sendiri terkadang mengalami masalah yang begitu berat, sementara kita memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang juga mengalami PHK. Ada banyak anak-anak Tuhan yang juga mengalami keterpurukan di hari-hari ini. Namun saudaraku, bedanya adalah tetapkah anak Tuhan tersebut dapat mengeluarkan buah-buah kebaikan, buah-buah roh yang keluar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekalipun ada hal-hal buruk yang sedang dialaminya, sekalipun ada awan gelap yang sedang datang, sekalipun ada badai, dapatkah seorang anak Tuhan ini terus mengeluarkan buah yang tetap seperti yang Tuhan harapkan? Sebab sebetulnya, saudaraku, hal inilah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Kita ingat juga di dalam Injil juga dikatakan bahwa apa gunanya garam itu jika tidak asin? Maka akan dibuang, saudaraku. Tidak ada gunanya. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, dan dalam situasi kondisi yang bahkan kondisi yang buruk pun, dapatkah integritas kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Saudara, firman Tuhan berkata, belajarlah dari semut. Ya, dikatakan ya, ada tuannya atau tidak, dia tetap rajin bekerja. Seringkali, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang kita dengar atau kita juga saksikan sendiri ya, tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup. Bahkan ada anak Tuhan yang mungkin masih korupsi, saudaraku. Mungkin masih begitu mudah emosi dan sebagainya di tengah-tengah pergaulan bersama dengan orang-orang dunia, saudaraku. Ketika jabatan ada di tangan, ketika uang ada di tangan, saudaraku ya, tidak ada orang yang melihat. Kalau mau bisa saja korupsi, saudaraku. Tapi bisakah kita tetap mempertahankan integritas kita sebagai anak Tuhan? Dilihat atau tidak dilihat orang, kita tetap jujur, saudaraku. Banyak anak Tuhan juga, saudaraku, saya tidak bermaksud untuk menuduh ya. Tapi ini yang kita alami, saudaraku ya, di dalam dunia pekerjaan. Seringkali ketika masa-masa yang enggak begitu sibuk, sepertinya bekerja, tetapi rupanya di layar laptopnya itu kadang-kadang ada yang main game. Atau ketika kerja di kantor, saudaraku, sepertinya ada di balik layar laptop, tapi ternyata sedang main medsos, baca ini dan itu berjam-jam. Saudara, digaji bukan untuk itu. Memang ada kalanya kita perlu refreshing ya, tetapi mari saudaraku, kita biasakan kehidupan lifestyle habit kita itu yang bagus. Berikan yang terbaik. Bukan saja ketika engkau melayani Tuhan kau memberikan yang terbaik, tetapi juga ketika engkau bekerja, berikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, jika orang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Nah, itu menunjukkan bahwa kita juga mesti menjadi terang dalam kerajinan. Atau dalam anak-anak kuliah, anak-anak sekolah juga, saudaraku. Kasih yang terbaik, saudaraku. Maka itu akan menjadi habitmu dan engkau pasti akan diberkati. Sekalipun mungkin bosmu gak melihat, saudaraku. Ketika orang lain, mungkin tetangga kita ya,
yang kalau ngomong tuh nggak enak, selalu omongannya tuh pokoknya sering banget nggak enak ya. Apa aja kita kayaknya dipojokkan dan sebagainya, atau merendahkan. Mari saudaraku, kita belajar untuk memberikan kebaikan. Kita belajar untuk mengasihi. Ada banyak saudaraku ya yang dunia butuhkan di hari-hari ini. Bahwa orang Kristen adalah jawaban saudaraku. Mungkin dalam bisnis, berusaha saudaraku jangan merugikan orang lain. Kalau engkau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Jadi kita biasakan saudaraku untuk kita selalu menerapkan mengasihi. Dalam pertemanan juga saudaraku saling menghargai. Biarlah kata-kata kita yang keluar bukan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang memojokkan. Ketika engkau berteman, ketika engkau memiliki hutang janji kepada orang lain, berusaha tepati janjimu saudara. Sehingga kredibilitas kita sebagai anak Tuhan memang dapat dipercaya oleh orang lain, terlebih oleh Tuhan saudaraku. Kita mau belajar saudaraku dalam kebiasaan sehari-hari, kita mau memberikan attitude yang baik yang bisa diteladani oleh orang lain. Ada banyak orang-orang membutuhkan kata-kata yang menguatkan, yang mensupport, kata-kata yang peduli terhadap orang lain. Ada banyak tuh saudaraku, rakyat juga membutuhkan seorang yang punya jabatan-jabatan di dalam pemerintahan, seorang yang jujur dan berintegritas. Dan harusnya itu ditemukan pada anak-anak Tuhan. Sebagai seorang atasan yang melindungi karyawannya, yang bijaksana dalam bekerja, sebagai seorang bawahan yang taat kepada pimpinannya. Saudaraku, apapun jabatanmu, ingat bahwa saudara ditetapkan menjadi seorang kepala, bukan menjadi ekor. Jadi saudara ditetapkan terus naik, tidak turun. Seperti yang Bapak Gembala kita senantiasa doakan buat kita seluruh jemaat Tuhan. Saudaraku, apapun jabatan kita, di sini artinya bahwa kita menjadi kepala adalah kita menjadi teladan bagi orang lain. Apapun profesimu, apapun keadaanmu, orang kaya, orang sederhana, saudara bisa menjadi kepala. Kepala dalam arti di sini memberikan pengaruh kepada orang lain, memberikan teladan, menjadi teladan, sehingga orang lain mengekor kepada saudara dan saya. Sebab di dalam kita ada petunjuk yang benar, kita menjadi teladan dan orang lain mengikuti kita. Itulah saudaraku jalan-jalan yang harus ditempuh oleh anak-anak Tuhan. Seharusnya kita terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Puji Tuhan saudaraku, inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita harus eksis dan bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar saat-saat ini. Dunia membutuhkan saudara dan saya sebagai jawaban di dalam keadaan dunia yang semakin semrawut ini. Dan kita tidak bisa, saudaraku, memenuhi itu semua jika kita berjalan sendiri. Karena itu, mari saudara, kita berjalan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita bisa memberikan dampak yang positif bagi sekeliling kita. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.